Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, bulan Ramadan merupakan bulan penuh berkah, sebab setiap perbuatan baik yang kita lakukan nantinya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, bulan Ramadan ini biasanya dijadikan waktu untuk kita mengevaluasi diri untuk menjadi muslim yang lebih baik lagi. Selain itu, di bulan ini juga banyak sekali ibadah sunnah dan yang lainnya yang tentunya membuka kesempatan kita untuk dapat mendapatkan banyak pahala. Salah satu di antaranya adalah dengan rutin melaksanakan sholat duha. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, "Kekasihku Rasulullah memberikan pesan atau wasiat kepadaku dengan 3 hal yang tidak pernah aku tinggalkan hingga aku meninggal nanti, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha, dan tidur dalam keadaan sudah mengerjakan sholat witir." Hadis riwayat Bukhari. Sholat duha memiliki banyak keistimewaan. Oleh sebab itu umat muslim dianjurkan untuk mengerjakan sholat duha secara rutin, terlebih saat bulan suci Ramadan. Jika yang dikerjakan pada hari biasa saja sudah istimewa, maka sholat duha yang dikerjakan selama Ramadan tentu akan menghasilkan pahala dan berkah berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ada baiknya kita dapat melakukannya di bulan Ramadan tahun ini. Berikut ini ada 13 keajaiban melaksanakan sholat duha di bulan suci Ramadan. 1. Pahala seperti ibadah haji dan umroh. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa sholat subuh berjamaah lalu duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umroh yang sempurna, sempurna, sempurna." Dalam hadis lain dari Abu Umamah dan Utbah bin Abad, Rasulullah bersabda, "Barang siapa sholat subuh dalam sebuah masjid secara berjamaah, lalu tinggal di dalamnya hingga ia sholat duha, maka ia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang haji dan umroh yang sempurna, haji dan umrohnya." 2. Pahala sedekah. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di setiap sendiri seorang dari kamu terdapat sedekah. Setiap tasbih ucapan subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Dan 2 rakaat duha diberi pahala." Hadis riwayat Muslim. 3. Keuntungan yang besar. Dari Abdullah bin Ammar bin Ash radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengirim sebuah pasukan perang. Perolehlah keuntungan ganimah dan cepatlah kembali. Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan tempat perang dan banyaknya ganimah keuntungan yang akan diperoleh dan cepat kembali karena dekat jaraknya. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka, musuh yang akan diperangi, paling banyak ganimah keuntungannya dan cepat kembalinya?" Mereka menjawab, "Ya." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata lagi, "Barang siapa yang berwudu, kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuannya, tempat perangnya, lebih banyak ganimahnya dan lebih cepat kembalinya." 4. Terpenuhi kebutuhannya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, Allah Ta'ala berkata, "Wahai anak Adam, sholatlah untukku 4 rakaat dari awal hari.
maka aku akan mencukupi kebutuhanmu ganjaran pada sore harinya. 5. Mendapat ampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan langgeng akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. 6. Mendapat rumah di surga. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat duha sebanyak 4 rakaat dan 4 rakaat sebelumnya, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. 7. Dibuatkan pintu khusus di surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Bila datang hari kiamat, malaikat menjaga surga memanggil, mana ia yang melazimkan sholat duha? Inilah pintu kalian, maka masukilah dengan kasih sayang Allah. Hadis riwayat Tabrani. 8. Pahala berlipat sesuai jumlah rakaat. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila engkau melaksanakan 2 rakaat sholat duha, maka engkau tidak dicatat sebagai hamba yang lalai. Atau 4 rakaat, maka engkau akan dicatat sebagai hamba yang muhsinin berbuat baik. Atau 6 rakaat, engkau akan dicatat sebagai hamba yang taat. Atau 8, maka engkau akan dicatat sebagai hamba yang juara atau sukses. Atau 10, maka pada hari ini dosamu tidak dicatat. Atau 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. 9. Termasuk orang yang kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, dia berkata, tidak ada yang memelihara sholat duha kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah, dan dia mengatakan, dan ia merupakan sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. 10. Menyempurnakan sholat wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada diri hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila benar sholatnya, maka ia telah lulus dan beruntung. Dan apabila rusak sholatnya, maka ia akan kecewa dan rugi. Jika terdapat kekurangan pada sholat wajibnya, maka Allah berfirman, perhatikanlah jikalau hambaku mempunyai sholat sunnah, maka sempurnakanlah dengan sholat sunnahnya. Sekedar apa yang menjadi kekurangan pada sholat wajibnya, jika selesai urusan sholat, barulah amalan lainnya. 11. Amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu an berkata, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. 12. Mengikuti nasihat Rasulullah. Abu Hurairah mengatakan, kekasihku yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan 3 nasihat padaku, berpuasa 3 hari setiap bulannya, melaksanakan sholat duha 2 rakaat, dan berwitir sebelum tidur. 13. Termasuk orang yang bertaubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang selalu mengerjakan sholat duha kecuali ia telah tergolong sebagai orang yang bertaubat. Hadis riwayat Hakim. Nah itu dia sahabat beriman, 13 keajaiban melaksanakan sholat duha di bulan suci Ramadan. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.